Suara yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan lapangan terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja keluar, untuk sekali lagi diam tiba-tiba. Banyak tatapan yang berisi keheranan dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka, yang membawa penguasa hitam besar, yang berada di sekitar tingginya. Dalam sekejap, seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Xiaoyan Gege Sun Er memandangi bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka, yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tapi juga sedikit lebih kurus. Senyuman elegan, yang akan membuat para siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu, segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang, yang tidak dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. Hahaha, Xiao Yu Jie, apakah orang itu Xiaoyan Gege yang selalu dibicarakan Sun Er? Sungguh tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda, yang tampaknya sekelas dengan Sun Er, tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. Betul sekali, itu anak nakal yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewakan. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melirik Sun Er, yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum. Hehehe, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya menjadi tampan? Para wanita muda tertawa saat mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang terpenting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Suebeng itu adalah bintang 9 Dousi. Selain itu, metode Qi yang dia latih berada di tingkat rendah kelas Suan. Teknik tombaknya telah dipraktekkan hingga mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Suan teknik Do, gelombang tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan seorang wanita muda, yang penampilannya cukup cantik tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu, bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini, mengingat karakternya. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Ruoling menatap pemuda di arena pertempuran, yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiaoyan berhasil sampai di sini tepat waktu, bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Bagaimanapun, dengan potensi yang telah ditunjukkan Xiaoyan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiaoyan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus, mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota dari kelas uang, kelas 2 kami. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun, makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Suebeng. Apakah dia Xiaoyan itu? Baisan berpakaian putih di galeri pengamatan, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di atas angin, memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasakan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang, mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya itu. Baisan mengangkat alisnya, dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu,
yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan sekitarnya yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberikan skor yang sangat tinggi kepada saingan potensial ini. Apakah ini Xiaoyan GG yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk tampil tapi dia tidak terlihat terlalu tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiaoyan dengan penuh minat. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra? Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit menyatu. Syok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum, orang yang sangat menarik. Saya berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Sue Beng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang, merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. Lihat saja, orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dari sana dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan dalam mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Kamu adalah Xiaoyan. Tombak panjang Sue Beng berwajah dingin itu dengan keras menghantam tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan mata di stadion. Tatapannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan dingin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya, kata-kata Sue Beng langsung dengan jijik saat dia melihat Xiaoyan mengangguk. Mungkin, Xiaoyan segera merasa agak tidak berdaya saat mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar terlibat dalam kekacauan di Akademi Jianan ini. Ada banyak sekali orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin yang pertama menantang Anda, tetapi saya pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Sue Beng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiaoyan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiaoyan agak terdiam saat menatap Sue Beng, yang menyatakan perang pada saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di tangannya. Badan penggaris sedikit bergetar saat itu miring dan mengarah ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara yang sangat besar dari udara terkompresi yang diiris bergema di arena. Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, Anda harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Sue Beng. Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Sue Beng itu bukan orang bodoh. Dia mengerti niat Xiaoyan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera, amarah terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Apakah kamu tidak takut memutar lidah dengan membual begitu banyak? Bisakah kita mulai? Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Iya, beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiaoyan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Bocah sombong. Ekspresi Sue Beng menjadi sedikit dingin saat melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Sue Beng, yang pertama menyerang, sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Sun Er. Sekarang dia baru saja tiba. Satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu,
Bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiao Yan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiao Yan GG, yang tidak pernah berhenti dibicarakan Sun Er, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Arogansi tegasnya kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya selama 2 tahun. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti ombak yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan penggaris berat itu ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya, yang digulung. Tepat saat serangan sengit lawan hendak mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sunyi seperti sikap tenang Xiao Yan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan penampilan Xiao Yan saat ini, lancang. Mata Sue Beng sedingin es saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Douqi segera berguling dan dituangkan ke dalam tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera ditembakkan secara eksplosif. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti kilat dari Sue Beng di medan pertempuran. Hanya Sun Er yang masih menjaga ketenangannya. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran, yang dipersiapkan dengan cermat dan diajar oleh Mystic Cloud Sekte, dikalahkan oleh tangannya. Dari sini orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Sue Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cepat. Namun, saat semua orang menunggu adegan berdarah, yang akan segera muncul, ujung tombak, yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan, tiba-tiba terhenti seolah udara telah mengeras. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan pucat panjang memegang erat gagang tombak di sana. Serangan Sue Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dengan paksa dihentikan dengan satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam, yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat pandangannya, dia menertawakan Sue Beng di depannya, yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata, "Satu serangan." Saat suaranya jatuh, tubuh Xiao Yan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan kabut. Xiao Yan mengencangkan tangan kanannya, dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak. Sue Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit. Matanya menciut dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Sue Beng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area manapun di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiao Yan, itu seperti petir orang bisa mendengar suara retakan berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiao Yan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiao Yan untuk menyerang secepat kilat. Namun, Sue Beng juga bukanlah orang yang hanya mengandalkan lidahnya.
Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiao Yan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang, yang telah dijepit pihak lain. Dia mundur selangkah dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Sue Beng, yang telah sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiao Yan, dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah keluar dari tenggorokannya dan douqi di tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat ini. Douqi berwarna merah pucat keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah douqi berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Sue Beng juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat douqi mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangannya tiba-tiba menyatu. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah yang menusuk mata yang menembus secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Gelombang yang tumpang tindih, Sue Beng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum maju yang sengit dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung ke tinju Xiao Yan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu maju satu gelombang demi gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat geger. Dia memang seorang siswa terbaik, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoushi. Cahaya berwarna merah membesar dengan cepat di mata hitam dan gelap itu. Xiao Yan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang dia lawan sebagian besar adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah orang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun, kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan perlawanan kekuatan penuh dalam waktu singkat memang menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terkejut. Tapi itu saja, tinju Xiao Yan sedikit gemetar. Douqi berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak tinggi. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya, dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelambanan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan secara eksplosif dan bertabrakan dengan ujung tombak Sue Beng di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan oktan, blar, keduanya saling berhubungan. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batuan keras dari tanah tempat kedua orang itu bertabrakan langsung hancur menjadi bubuk dengan keras. Garis retakan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Krak, retakan, bubuk itu melonjak ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah kepalan tangan dan tombak bersentuhan, suara kaca retak logam bening tiba-tiba keluar dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang, keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, dia benar-benar bersandar di tanah dan berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa berpindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan ke belakang dan menyapuinya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang telah terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke dalam keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas Sue Beng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu biru kehitaman, tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menderita. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang adalah tombak panjang yang dipegang di tangan Sue Beng yang berlumuran darah telah pecah menjadi 2.
Garis retakan tombak dengan jelas menunjukkan bahwa tombak itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Masih bisa menggunakan satu kepalan untuk secara paksa mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah bintang 9 Dousi menampilkan teknik Dou kelas Suan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa Dadousi yang hadir akan kesulitan melakukannya. Namun, Suebeng ini, yang memiliki reputasi bahkan di dalam Akademi Jianan ini, secara langsung diserang oleh seorang siswa baru, yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling mengoceh ini. Saat mereka melihat tepi lapangan terbuka di mana Suebeng mengalami kesulitan untuk bangkit dan kemudian pada tombak panjang yang patah, beberapa orang, yang memiliki pemikiran tertentu, segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari tampang kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, siswa baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh ini memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan turun. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang begitu rapi bahkan tidak ada lipatan sedikit pun, adalah 2 ekstrim jika dibandingkan dengan Suebeng, yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiaoyan ini jauh melampaui Suebeng. Kekuatan Suebeng saat ini adalah bintang 9 Dousi. Sejak Xiaoyan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya adalah Dadousi yang kuat. Saat memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai langsung mengeluarkan suara orang yang menghirup udara dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya. Dadousi pada usia ini, bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat-sangat kuat, mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri tontonan terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat punggung kurus, yang berdiri tegak dan tinggi, di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Suebeng, yang kekuatannya sekitar bintang 9 Dousi, dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik Dou terkuatnya. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiaoyan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini, yang menyebabkan mereka tercengang, muncul di medan pertempuran. Orang ini bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata sambil tersenyum pahit. Instruktur Ruoling, di samping, perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Duri ini, yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan, di akademi benar-benar telah menembus siswa terbaik dari kelas Suan. Selain itu, metode yang dia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang terkuat dan paling langsung. Saat instruktur Ruoling mengingat pukulan seperti guntur tadi, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, sepertinya dia tidak akan bisa menahannya sepenuhnya. Instruktur Ruoling tiba-tiba tertawa getir saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun lalu, pria kecil di kota Wutan itu, yang telah menggunakan semua metodenya untuk keluar dari tangannya, setelah 20 ronde dan sekarang, menunjukkan serangan yang bahkan dia sendiri harus pertimbangkan dengan hati-hati, sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menahannya. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Tak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar punya modal. Instruktur Ruoling memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Sun Er, yang berisi senyuman, sementara Ruoling bergumam di dalam hatinya. Di salah satu sisi galeri pengamatan, Baisan menyilangkan tangan di depan dadanya. Alisnya sedikit terkatup saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berdiri tegak di tengah-tengah lapangan terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas lama kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Lumayan, kamu memang punya kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus menganggap Anda serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi."
Ketika saatnya tiba, saya ingin melawan Anda secara pribadi jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku. Tatapan Baisan beralih ke arah di mana Sun Er berada. Dia dengan lembut bergumam saat dia melihatnya, mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga teratai yang mekar sendirian. Orang itu memiliki kepalan yang sangat tajam dan kuat. Bahkan gelombang tumpang tindih Suebeng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus berada di sekitar bintang 3 Dadousi. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya mempesona seperti iblis menggunakan matanya, yang memancarkan kelicikan, saat dia menatap Suebeng, yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan kaget. Itu benar-benar tinju yang tajam dan kuat. Selain itu, dia bahkan tahu bagaimana menggabungkan energi ke berbagai bagian tubuhnya, dan menggunakannya, untuk meningkatkan kekuatan menyerang dan bertahan. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas Douki. Dalam hal ini, dia bahkan bisa sebanding denganmu. Orang tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga mengandung kejutan. Hehehe, sekarang kau tahu penilaian seperti apa yang gadis itu, Sun Er, miliki. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Baisan menghadapinya, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Orang tua itu melirik punggung kurus di medan pertempuran dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Alis tipis rambut melengkung, dan tipis dari wanita muda berpakaian merah itu terangkat ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan gaya manja. Saya ingin mencari kesempatan untuk melawan dia. Jika saya menang, saya ingin dia mengizinkan saya memiliki Sun Er. Kamu, anak nakal ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Sun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas? Orang tua itu segera marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah saat dia berbisik dengan marah. Apa yang bagus dari pria bau itu? Siapa di antara mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku yang ini? Wanita muda berpakaian merah mengerucutkan bibirnya. Tangan halusnya mengusap wajah cantik seperti peri licik itu saat dia berbicara dengan jijik. Orang tua itu sangat marah pada wanita muda pelanggar hukum ini sehingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiao Yan melirik Suebeng, yang berada di tepi lapangan terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru kemudian Xiao Yan menoleh ke arah kursi juri dan tersenyum saat dia bertanya, bolehkah saya bertanya apakah saya telah memenangkan babak ini? Hehehe, tentu saja ya. Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum saat dia melihat Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalamnya saat dia mengangguk. Saat dia mendengar kata-kata itu, Xiao Yan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Suan berat datang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berpakaian hijau tersenyum dan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke bawah panggung kompetisi. Akhirnya, dia melompat ke tempat di mana kelas uang, kelas 2 duduk. Maaf, saya terlambat. Xiao Yan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di bagian dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan itu, yang memiliki lebih sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan ketekunan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyuman indah, yang bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi membosankan seperti ayam kayu. Wanita muda di akademi,
yang belum pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun yang melebihi biasanya untuk seorang teman biasa, membuka tangannya sedikit. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat, yang telah dia pisahkan selama 2 tahun, dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Seluruh tanah terbuka sunyi saat semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau itu melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Instruktur Ruoling, serta Xiao Yu dan yang lainnya di samping Sun Er, tidak pernah menyangka bahwa wanita muda, yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh, akan benar-benar melakukan tindakan yang begitu berani di depan umum. Wajah mereka langsung terpana dan akhirnya mereka tertawa getir beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Sun Er, yang telah menerkam kepelukan Xiao Yan, dan kemudian melirik Xiao Yan, yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain galeri tontonan, senyum tipis di wajah Baisan akhirnya menjadi gelap dan serius saat ini. Kapan Sun Er menjadi begitu berani? Hanya karena seorang pria, alis wanita muda berpakaian merah juga terangkat hingga hampir vertikal saat ini. Kalau bukan karena lelaki tua di sampingnya menariknya kembali ketika dia melihat situasinya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya terpisah, yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiao Yan dengan erat melingkari pinggang halus seperti pohon willow itu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma yang menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur. Ini meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia berada di dalam tungku. Huk-huk setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, Instruktur Ruoling, yang berdiri di samping, akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menimpa mereka dari sekitarnya, dan segera batuk lembut. Mendengar batuknya, Sun Er, yang sedang meringkuk di dada Xiao Yan seperti seekor burung kecil yang bergantung pada seseorang, akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dirindukannya di dalam hatinya. Segera, rona merah yang memabukkan terbang ke wajah elegan dan acuh tak acuh, seperti lotus. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiao Yan dan menyusut di belakang Xiao Yu seperti mimosa, tanaman sensitif. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiao Yan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan menatap ke arah Instruktur Ruoling dan berkata dengan senyum canggung, "Hi, maaf, Instruktur Ruoling. Kamu masih ingat aku instrukturmu?" Instruktur Ruoling melirik Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar membuat marah wanita ini, yang karakternya selembut air. Namun, karena dia salah, dia tidak membalas tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya, dan menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Anda benar-benar punya keberanian untuk melewatkan 2 tahun pelajaran. Tahukah kamu sudah berapa kali aku berbicara dengan akademi sampai bibirku lelah karena kamu? Instruktur Ruoling berkata dengan marah. Instruktur, Xiao Yan, bocah ini, memang berlebihan dengan masalah ini. Namun, dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini, dan bahkan mengalahkan sesama Suebeng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisa babak kompetisi kualifikasi, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas 1. Jika Anda masih berpikir bahwa hal itu tidak akan mengurangi amarah Anda, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah tiba di akademi, apakah kamu perlu khawatir dia akan melarikan diri? Melihat Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam menggumamkan kamu pantas mendapatkannya dalam pendengarannya, tetapi kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiao Yan membebaskan situasi.
Hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah marah instruktur Ruoling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Baiklah, saya akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kami." Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat instruktur Ruoling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus. "Hei, sepupu tua Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Adakah yang berhasil merayu Anda?" Xiao Yan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. "Mengapa kamu peduli?" Mendengar nada suara Xiao Yan, yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kakinya yang panjang dan seksi itu terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat, bersiap untuk menendang. "Baiklah, jangan main mata di sekitar sini. Kompetisi kualifikasi hari ini akan segera berakhir. Ikuti saya kembali. Ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Tidaklah mudah untuk masuk ke Akademi Dalam." Instruktur Ruoling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu, yang wajah cantiknya berubah merah karena kata-katanya, berbalik dan memimpin mereka keluar dari tempat terbuka. Di belakang instruktur Ruoling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiao Yan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan membawa penggaris hitam yang berat itu dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat saat dia akan keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berbaju putih, yang terakhir menghadapnya dengan wajah gelap dan serius, yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Ruoling dan yang lainnya, yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan jauh dari tempat terbuka yang bising. Instruktur Ruoling mengusir para wanita muda itu dengan mata berbintang mengelilingi Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan, Sun Er, dan Xiao Yu, melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke dalam paviliun rumah yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Ruoling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum tipis, "Anak kecil, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini. Aku hanya beruntung." Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Lupakan, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena Anda telah datang ke akademi. Dan saya telah memasukkan nama Anda ke kompetisi kualifikasi Akademi Dalam. Dalam 2 hari ke depan Anda dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi Dalam untuk berlatih. Sedangkan saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas uang menjadi instruktur kelas One." Instruktur Ruoling melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, "Apa keuntungan memasuki Akademi Dalam?" Xiao Yan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depannya saat dia bertanya. Mata instruktur Ruoling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini yang masih memiliki kepolosan dari kota Wutan saat itu?" Dengan sekali memandangi ini, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang telah ia bina sejak usia muda. Saat ini dia benar-benar dan sama sekali tidak memiliki kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kita tinggal saat ini. Murid baru yang kami rekrut dari benua semuanya akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu.
Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan. Selama mereka bisa masuk ke 50 besar, mereka akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Seseorang dapat dengan terus terang mengatakan bahwa akademi luar dari Akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sejati dari Akademi Jianan ada di dalam akademi dalam. Instruktur Ruoling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi luar dari Akademi Jianan dibagi menjadi dua kelas yang berbeda. Kelas yang saya kelola adalah kelas Wang. Suebeng itu, yang menantimu sebelumnya, berasal dari kelas Suan. Dari perbedaan kelas ini, Anda dapat mengetahui bahwa keseluruhan kekuatan kelas Suan lebih kuat daripada kelas Wang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Misalnya, Sun Er dan kamu. Saya melihat bahwa kekuatan Anda saat ini kemungkinan besar di sekitar Dadoushi kan? Instruktur Ruoling tiba-tiba menatap Xiao Yan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Ruoling, Xiao Yu melirik Xiao Yan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Doushi. Orang ini telah menjadi Dadoushi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Ruoling bergumam, menurut aturan, saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun, karena itu bisa disebut inti sebenarnya dari Akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Ini hanya akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia pernah mendengar tentang Yao Lao menyebutkan akademi dalam itu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dia secara alami tidak akan keberatan. Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar, selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Baisan dan penyihir kecil. Instruktur Ruoling juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. Baisan, penyihir kecil, saya sepertinya telah mendengar nama kedua yang disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiao Yan mengulangi kedua nama ini di mulutnya sambil tersenyum, suaranya menghilang. Baisan itu adalah salah satu tokoh paling terkemuka di akademi luar Akademi Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana, ini, bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari Anda, serta wakil kepala sekolah yang mengajarinya secara pribadi, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada Baisan. Karena gayanya yang mandiri dan spesial dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya, dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun, tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diidam-idamkan oleh penyihir kecil. Oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasakan permusuhan terhadapmu. Instruktur Ruoling mengeluarkan batuk saat dia berkata dengan wajah sedikit merah. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdaya, sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis menangkap pria dan wanita. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia cukup bersikap rendah hati selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah untuk mengikuti kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiao Yan. Memang ada lawan di mana-mana. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Ruoling, namun,
Demi instruktur Ruoling dipromosikan, saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk ke 50 besar. Itu bagus. Anda harus istirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat saya tinggal. Biasanya, Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku. Mulai besok dan seterusnya, orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi akan muncul. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki dasar kekuatan dari lawan-lawan ini. Instruktur Ruoling berdiri, melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Di ruangan yang sunyi, yang dipenuhi rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi mengelilingi meja bundar. Duduk di antara mereka adalah pria tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya, yang setenang sebelumnya, orang bisa melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah, perlahan meletakkan dokumen di tangannya ke bawah. Tatapannya melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis, cek, Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan Mystic Cloud Sect dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan langsung membunuh seorang Bouwang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang Douzong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan siswa terbaik di akademi dalam akan kesulitan mencapainya. Oh, saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiao Yan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke arah orang-orang tua di bawah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia mendengar terengah-engah kaget yang dipancarkan orang-orang tua itu, yang telah selesai membaca informasi. Bersamaan, dia tersenyum sambil berkata, potensinya sangat besar. Namun, hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin akan menjadi orang kuat lainnya di puncak. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang Mystic Cloud Sekte. Hanya dengan satu Douzong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kami, Akademi Jianan. Mystic Cloud Sekte memang bukan apa-apa tapi di belakang mereka wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi diam. Ekspresinya sedikit berubah. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kita harus diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar bermanfaat dalam merawatnya, kita bisa mencobanya. Ya, ketika mereka mendengar ini, orang tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka melihat wakil kepala sekolah menjadi diam. Tubuh mereka sedikit bergoyang dan anehnya menghilang dari kursi mereka. Larut malam hening saat cahaya bulan redup tersebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sunyi di bawah sinar bulan. Bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang sunyi. Kakinya dengan lembut menekan ke cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan kecil puing tidak jauh dari rumah. Tatapan tenangnya tertuju langsung ke ruangan tertentu di rumah. Dan douki berwarna perak samar, yang bisa dilihat sebagian, merembes keluar dari dalam tubuhnya. See you. Setelah hanya sesaat setelah douki dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam keluar dari dalam rumah dengan cara seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan dengan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih, tampan, lurus, dan tinggi itu. Kedua pasang murid itu bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Tinggalkan dia, suara pria berpakaian putih itu halus saat keluar perlahan. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit, wajah halus dan tampan itu tampak sangat liar di bawah sinar bulan.
Kamu berani. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.